Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Baik saudaraku kekasih, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar yang telah Engkau anugerahkan bagi kami ya Tuhan, sepanjang malam yang telah kami lalui. Betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan dalam hidup kami, sungguh ajaib dan luar biasa Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami ya Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu atas kami, sucikan, kuduskan Tuhan, layakkan kami, sehingga pujian pengagungan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, Engkaulah segalanya bagi kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian, haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau
selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Bapa-Ku cintakan. Oh, Bapa-Ku cintakan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, sebab Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu, Yesus. Kami menyembah-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Oh, terpuji nama-Mu. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat
angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pujian pengagungan kami, Roh Kudus telah menyempurnakannya di hadapan hadirat Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap perkataan hamba-Mu untuk membangun iman percaya umat-Mu yang mendengarkan siaran ini, dan juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa yang lain yang menghambat kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami tolak, kami ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus saja yang berkarya atas kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Baik saudaraku kekasih dalam Tuhan, ya, jadi pada pagi hari ini walaupun saya hanya sendiri ya di dalam Zoom ini ya untuk menyampaikan firman Tuhan dan menyembah Tuhan, dan saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37. Saya mulai di dalam ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya ya, tes ya, nah maaf ya, ada gangguan sedikit tadi. Nah, jadi kerinduan kita ya sebagai orang percaya, langkah kita dituntun oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan ini yang mengatakan tadi ya bahwa tiap langkahku Tuhan menetapkan langkah-langkah, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, ada satu syarat jika kita rindu Allah yang menuntun langkah kita, Allah yang menetapkan langkah-langkah kita saudara, sehingga kita enggak pernah tersesat di dalam perjalanan hidup ini. Kita tidak pernah saudaraku kekasih ya kita terjatuh ya di dalam hidup ini, sekalipun kita mungkin ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun mungkin hampir nyaris tergeletak, tetapi tangan Tuhan selalu menopang kita. Tetapi syarat yang utama yang dia katakan tadi adalah yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, sebenarnya perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara, salah satu ya dimulai dari hidup yang kudus ya. Hidup yang kudus di hadapan Tuhan saudara. Karena kita tidak mungkin hidup berkenan kepada Tuhan tanpa kita hidup di dalam kekudusan. Kalau kita lihat dalam kitab Ibrani, dia berkata bahwa tanpa kekudusan manusia tidak dapat melihat Allah. Dan juga di dalam ajaran Tuhan Yesus di bukit, dia berkata
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kekudusan hidup ini, saudaraku, ini penting sekali. Sikap hati yang bersih, yang murni di hadapan Tuhan, saudara, ini adalah kerinduan Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menghampiri Tuhan, kita bersihkan hati kita, kita sucikan hati kita. Firman Tuhan yang berkata, siapakah yang naik di gunung Tuhan? Mereka yang hatinya suci, yang suci hatinya, saudaraku kekasih. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita jauhkan segala hal-hal yang membuat kita, saudaraku, sikap hati kita tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi kalau kita memiliki kebencian dengan orang lain, iri hati dengan orang lain, hidup dalam kesombongan, keangkuhan, saudaraku kekasih. Gak mungkin kita hidup berkenan kepada Tuhan. Gak mungkin hidup kita hidup yang kudus di hadapan Tuhan, saudara. Kita jauh daripada persekutuan dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku kekasih dalam Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan itu adalah hidup yang percaya. Karena dalam kitab Ibrani berkata, tanpa iman manusia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Setiap kita, saudaraku kekasih, yang menghampiri Tuhan, kita harus memiliki iman percaya kita kepada Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan. Itulah kehidupan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan itu, saudaraku kekasih. Harus kita hidup di dalam iman. Berbahagialah orang yang, saudaraku kekasih, hidup dengan percayanya. Karena orang-orang yang beriman adalah hidup oleh karena percayanya, saudaraku. Mari kita memiliki iman sebagaimana Abraham memiliki iman, saudara. Mereka percaya sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, berharap, saudara. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya sekalipun, saudara kekasih, dia tidak melihat di mana Allah menuntun dia, menyuruh dia untuk pergi, untuk meninggalkan sanak saudaranya, keluarganya, menuju ke tempat yang Allah tunjukkan kepadanya. Sekalipun, saudaraku, dia belum tahu kemana arah dia pergi, lalu dia mengikuti perintah Tuhan. Nah, bagi kita juga yang hidup pada zaman sekarang ini, mari kita dituntun oleh kebenaran, yaitu firman Allah. Sekalipun mungkin, saudaraku kekasih, itu sulit untuk dilakukan, tetapi pada waktu hidup kita dalam ketaatan kepada firman Tuhan, saudara, itulah tandanya kita orang yang beriman. Dan pada waktu kita memiliki iman percaya kita pasti menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan janji firman Tuhan kepada orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Dinamika hidup ini bisa saja kita jatuh. Jatuh di sini bukan berarti, saudaraku kekasih, Allah membiarkan kita jatuh begitu saja. Tidak. Firman Tuhan yang berkata, selalu tangan Tuhan, ya, saya tampilkan lagi, ya, di dalam dikatakan di sini, ya, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mungkin kita ada di dalam lembah kekelaman karena masalah pergumulan hidup yang berat, tetapi percayalah, Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita, saudaraku kekasih. Dia akan menopang kita, dia akan menantang kita dengan tangannya yang hebat dan perkasa, saudara. Apakah kita masih meragukan kekuatan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa itu? Saya secara pribadi tidak meragukan kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Dan saya juga mengajak kita, warga GBI Kota Daud, tetap kita percaya kepada Tuhan, saudaraku kekasih. Kita percaya kekuatan Tuhan. Dia menopang kita di masa-masa yang sukar. Allah tak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menuntun kita. Firman yang berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan janji Tuhan ini, saudaraku, kita harus tetap percaya. Ya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu,
hanya Kau segalanya bagiku. Jadi hidup beriman itu saudara, perserahan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita harus mengakui bahwa Tuhanlah segalanya bagi kita. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menggantungkan percaya dan harapnya kepada Tuhan. Dia tidak berharap kepada dunia ini. Dia tidak terpesona dengan cara-cara atau pola-pola dunia ini saudara. Dia hanya percaya kepada kekuatan Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Janji yang murni bagi saya dan saudara. Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua hal ini dia berkata, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Ya, orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Dia menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia menjauhkan kata-kata yang hampa. Perkataan-perkataan yang hampa ini sekali lagi saya ulangi, jauhkanlah itu dari perkataan-perkataan kita. Ya, ego kita, iri hati, kedengkian, suka mengampuni, ya. Ini yang Tuhan harapkan bagi kita sehingga kita menjadi hidup yang kudus saudara. Jauhkan semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua tadi adalah milikilah iman. Ya, orang-orang yang memiliki iman adalah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Sekalipun engkau tidak melihat pertolongan Tuhan hari ini, namun engkau tetap percaya. Ya, di balik semuanya itu Allah selalu menopang kita dengan tangannya yang kuat. Selamat pagi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini hamba terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Tetapi hamba percaya Tuhan Roh-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Untuk memberikan kepada kami Tuhan pemahaman yang sempurna Tuhan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami berjalan Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa di surga. Mampukan kami untuk mempercayai segala janji-janji-Mu ya Tuhan. Bapa, apa yang telah Tuhan kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, bahwa Tuhan Engkau yang berkata Tuhan Yesus, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu ya Bapa di surga. Bapa, biarlah Tuhan kami hidup dalam kekudusan Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam iman percaya kami. Mampukan kami ya Tuhan. Tolong kami. Dengan kekuatan kami tidak mampu ya Tuhan. Tetapi tuntunan Roh-Mu yang memampukan kami berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin mereka dalam keadaan istirahat atau memulai segala kegiatan mereka ya Tuhan. Bapa, sepanjang hari ini ya Bapa di surga, perlindungan-Mu atas umat-Mu, warga GBI Kota Daud dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuntunlah langkah mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Suruh Tuhan Bapa di surga yang menyertai mereka. Ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan umat-Mu, lindungi mereka ya Tuhan. Bapa di surga, anak-anak yang ada di tengah-tengah keluarga kami, biarlah Engkau Allah yang memberkati. Kalau ada di antara anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kami yang Tuhan ulangan pada hari ini, ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau Allah yang mencurahkan kecerdasan berkat-Mu atas mereka ya Tuhan. Lindungi anak-anak kami ya Tuhan, jadikan menjadi anak yang cerdas, anak yang takut akan Engkau, anak yang menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa Bapa untuk Bapa di surga, Bapa di surga, keponakan daripada Bapak Sianipar, Tuhan Kennedy ya Tuhan. Bapa di surga, biar Tuhan selama dia di dalam perawatan rumah sakit, Engkau tolong tuntun dia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menyembuhkan dia. Engkau jamah dia dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, segala virus-virus, bakteri yang ada dalam tubuh Kennedy, kami tolak, kami ikat kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dokter yang merawat, para medis yang Bapa di surga, Engkau Allah yang memberkati, jauhkan dari malpraktek ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Kami juga Tuhan berdoa untuk pelayanan kami. Bapa, Engkau pakai Tuhan pelayanan kami GBI Kota Daud dalam program-program Tuhan penginjilan ya Bapa di surga. Dan juga Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berkati, biarlah Tuhan Engkau mampukan kami Bapa di surga untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami bergandengan tangan Tuhan untuk memajukan pelayanan ini. Kami berdoa Bapa di surga untuk semua para pengurus pelayanan gereja kami. Bapa, biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberkati mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami taruh di dalam tangan-Mu Tuhan bangsa kami, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote ya Tuhan. Biarlah Tuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan tetap utuh sebagai Tuhan Bapa di surga. Bapa, Engkau Allah Bapa yang telah memberikan Tuhan bangsa ini bagi kami. Kami mohon biarlah Tuhan kasih-Mu melawat bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan, kuasa setan yang mencoba memecah-mecahkan Tuhan bangsa kami, bahkan oknum-oknum yang melakukan keonaran bagi bangsa kami hancurkan, kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati Tuhan presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, bahkan juga sampai pemerintah di daerah-daerah. Biarlah roh yang takut akan Engkau Tuhan mewarnai kehidupan pemerintah kami Tuhan, sehingga mereka melaksanakan, menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan dengan penuh tanggung jawab kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk TNI dan Polri Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan perlindungan bagi mereka, kekuatan bagi mereka, supaya mereka juga tetap setia kepada NKRI ya Tuhan, dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, DPR, MPR, para yudikatif ya Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan dipulihkan dari segala pemulihan ekonomi, dan juga Tuhan dari pandemi yang sedang berlangsung, yang sedang ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Inilah doa percaya kami. Kami percaya Tuhan, janganlah bawa dalam kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Terima kasih, kami akan sudahi ibadah ini. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.